Salam saudara semua, dalam kasih Tuhan saya berdoa untuk saudara semua. Tuhan memberkati apapun pergumulan saudara, saudara dikuatkan dan diteguhkan Tuhan. Nah, saudara dikasih Tuhan, inilah video yang ke-15 yang membahas khusus tentang keluarga, terutama subtema tentang perceraian yang tertulis di dalam Injil Matius dan Injil Markus. Nah, saudara dikasih Tuhan, dalam video yang ke-14 kita sudah membaca beberapa teks Alkitab tentang kata jinah yang diterjemahkan beberapa penafsir, beberapa teolog itu menunjuk pada satu perilaku penyimpangan seksual yang pada akhirnya mereka membedakan antara kata cabul dan jinah. Kata cabul itu menunjuk kepada perbuatan penyimpangan seksual yang dilakukan oleh orang yang belum menikah, sementara jinah menunjuk kepada orang yang sudah menikah. Nah, apakah demikian? Kemarin kita sudah membaca beberapa ayat-ayat itu menunjuk kepada bukanlah demikian. Memang kata jinah dari kata porneia dan moikia ini ada kebingungan tentang kata percabulan, terutama dalam bahasa dan hukum Amerika. Nah, kata percabulan kalau orang Amerika itu menunjuk pada dosa seksual yang dilakukan orang-orang yang belum menikah. Sedangkan kata perjinahan atau moikia itu menunjuk kepada perilaku orang-orang yang sudah menikah. Nah, tetapi J. Adam, saudara tahu siapa itu? Bisa diklik di Google. Dia adalah penulis dan pengajar sekaligus teolog. Nah, perbedaan yang demikian itu tidak bisa dimasukkan ke dalam pemahaman Alkitab seperti yang dilakukan oleh banyak orang pada umumnya. Nah, hal ini merupakan pemahaman pembedaan yang tidak alkitabiah. Nah, saudara-saudara, mengapa? Karena kalau kita baca di dalam 1 Korintus 5 di video yang ke-14 yang lalu, dan di dalam Yudas, di dalam Yeremia dalam terjemahan Septuaginta, itu kata cabul yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris porneia itu digunakan secara bergantian, baik untuk yang incest, yang homoseks, maupun dalam kasus-kasus lain dengan binatang. Itu juga digunakan kata itu, meskipun ada beberapa yang menekankan atau yang lebih memperdalam atau lebih memperluas makna itu. Nah, saudara dikasih Tuhan, saudara bisa menyimak secara lebih rinci, lebih detail di dalam Yeremia 3 dalam terjemahan Septuaginta. Itu digunakan kata berzina, kata jinahmu, kata bersundal. Ya, saudara, silahkan saudara baca secara lebih detail. Nah, J. Adam sekali lagi mengungkapkan bahwa percabulan mencakup incest atau perzinahan dalam keluarga dengan orang tua, dengan sesama saudara, dengan om, dengan tante, dengan orang tua tiri, dengan orang tua angkat, dan juga percabulan menunjuk atau digunakan pada bestiality, hubungan seks dengan binatang, atau homoseks, sesama lesbian atau sesama homoseks, ya kan? Nah, hanya mengatakan perzinahan, hal ini bisa cenderung mempersempit makna atau fokus kajian Alkitab menunjuk tentang dosa tersebut. Jadi, kata-kata yang berbunyi kecuali karena jinah itu mencakup semua hal penyimpangan tersebut, baik penyimpangan seksual pada binatang, laki-laki maupun perempuan, baik penyimpangan homoseks, sesama jenis laki-laki, penyimpangan seksual lesbian, sesama jenis perempuan, maupun penyimpangan seksual di antara saudara dengan orang tua dan
seputar itu, yang bukan pasangannya secara sah. Nah, jadi kata jinah itu mencakup semua penyimpangan itu. Oleh karena itu menggunakan kata jinah atau memahami kata jinah hanya seputar hubungan intim yang menyimpang dengan orang lain di luar istrinya atau di luar suaminya, itu terlalu sempit. Karena ternyata maknanya atau penggunaan kata ini sangat luas. Nah, saudara, oleh karena itu, syarat untuk menggugat cerai yang menunjuk kepada kalimat yang berbunyi kecuali karena jinah, ya kan? Kecuali karena jinah, dan menunjuk kepada persoalan biasa seperti pemahaman orang, itu terlalu mempersempit maknanya. Maka syarat untuk menggugat cerai bukan hanya perjinahan biasa. Ini saya tulis huruf besar dan cetak merah. Kecuali karena jinah, perceraian kecuali karena jinah, sekali lagi, bukan hanya perjinahan biasa, namun mencakup semua hal dosa seksual. Tadi yang kita bahas tadi, penggunaan kata fornication, penggunaan kata cabul, penggunaan kata porneia, yang ternyata sangat luas penyimpangan-penyimpangan seksualnya, yang berhubungan dengan penyimpangan seksual yang dianggap nikmat seksual oleh si pelanggar tersebut. Nah, saudara, hati-hati kita mengajar kepada banyak orang, menjelaskan kepada orang yang bukan Kristen, apa sih prosedur dan persyaratan orang Kristen bercerai. Sangat rumit. Dan saya memilih membahas ini per 10 menit supaya saudara tidak jenuh dan begitu panjang. Sesungguhnya ini masih panjang, masih banyak lagi pembahasan yang lain, teks-teks yang lain. Tetapi mungkin sampai di sini pembahasan tentang perceraian kecuali karena jinah. Ingat bahwa berzina atau jinah yang dibahas di dalam Injil Matius dan Markus, kata jinah itu sangat luas sekali. Intinya adalah penyimpangan seksual dengan pihak lain, itu menunjuk kepada mungkin saja dengan pihak binatang, mungkin saja dengan pihak saudara, mungkin saja dengan pasangan yang lain. Yang jelas itu penyimpangan yang sangat luas. Dan kita sebagai para penasehat, sebagai orang yang mengerti firman, tidak dengan serta-merta memberikan rekomendasi untuk bercerai. Itu membutuhkan penyelidikan yang sangat panjang. Itu membutuhkan pergumulan yang sangat panjang dan dalam. Oleh karena itu, sebagai rohaniawan, kita tidak boleh serta-merta merekomendasikan atau menasihati untuk orang segera bercerai. Kita perlu menyelidiki kasus itu, dan ketika saudara mengambil alih masalah ini, berarti saudara harus mengambil waktu, menyiapkan anggaran untuk sebuah penyelidikan. Apakah memang betul ada penyimpangan seksual yang luas, atau salah satu dari makna yang luas itu, atau tidak ada. Jika tidak ada dan tetap mereka ingin menggugat cerai, nasihatkan mereka untuk berpisah sementara, untuk menjalani sebuah pergumulan yang suci, pergumulan yang kudus. Mereka berpisah, tetapi tidak boleh ada pihak lain, supaya mereka sama-sama bergumul. Karena ketika nanti mereka menyesal, dan setelah ada ikatan dengan orang lain, ingat, di dalam kitab Ulangan kemarin, tidak boleh rujuk, kecuali belum ada ikatan apa-apa dengan pihak lain. Nah, saudara, selamat menjadi pelaku firman setiap hari. Jangan gegabah, baik sebagai penasehat Kristen yang mengerti firman, maupun sebagai jemaat biasa yang menjelaskan kepada banyak orang yang bukan Kristen bahwa di dalam iman Kristen, ajaran Alkitab, tidak ada nasihat untuk bercerai, tidak ada rancangan atau rencana untuk bercerai, tidak ada. Sejak semula pernikahan itu kudus di hadapan Tuhan, dan Tuhan yang merancang pernikahan, Tuhan yang memimpin, Tuhan yang memberkati, dan Tuhan pula yang akan mengakhiri. Saudara, oleh karena itu, karena begitu sulitnya langkah-langkah yang harus diambil sebagai penasehat dan Anda sebagai jemaat biasa untuk kata perceraian itu, maka demikian pula
kata pernikahan. Didahului dengan tindakan bimbingan pranikah yang begitu panjang, yang begitu rumit, sekaligus melakukan penyelidikan yang panjang untuk menjalani dan menuju pernikahan yang kudus dan panjang pula, sesuai dengan kehendak Tuhan. Ingat sekali lagi, pernikahan Kristen bukan pernikahan yang coba-coba, bukan pernikahan yang sembrono, bukan tindakan yang gegabah, tetapi tindakan yang penuh akal budi, penuh hikmat, penuh pertimbangan. Berarti dalam video ini, apakah betul cinta itu buta? Mungkin saja. Tetapi di dalam Kristen, cinta pun harus didahului dengan pengetahuan dan disertai dengan pengetahuan. Cinta tanpa pengetahuan mungkin buta, buta sekali. Oleh karena itu, kita perlu meminjam mata yang tidak buta, mata yang sehat, untuk menyelidiki sang calon. Siapakah dia? Dari mana asalnya? Bagaimana perilakunya? Apakah ada tindakan-tindakan yang menyimpang tentang perilaku seksual yang dibahas dalam beberapa teks Alkitab yang kita sudah pelajari di atas. Nah, saudara dikasihi Tuhan, ini adalah video yang terakhir. Jika saudara masih menginginkan pembahasan-pembahasan yang lain, ya saya masih punya banyak materi tentang kecuali karena zina. Namun saya memilih untuk mengakhiri di video yang ke-15 ini. Sekali lagi, pernikahan Kristen bukan keputusan yang coba-coba. Ini adalah keputusan yang menggambarkan seorang yang dewasa. Dewasa secara komprehensif, secara menyeluruh. Terutama dewasa dalam tanggung jawab dan dewasa dalam kerohanian. Orang yang bertindak dan mengambil keputusan dengan dewasa, nanti lihat hasilnya. Orang yang kuat dalam doktrin, lalu orang itu mengambil keputusan untuk menikah, berbeda dengan orang yang gegabah, dengan kerohanian yang dangkal, tapi orang itu mau menikah. Saudara, di dalam iman Kristen tidak diperkenankan pernikahan yang hidup bersama tanpa ikatan. Di dalam iman Kristen tidak diperkenankan orang hidup bersama dan orang itu sejenis. LGBT, Alkitab menolak semua praktek kehidupan yang demikian. Menolak semua praktek yang demikian. LGBT menolak semua praktek itu. Walaupun beberapa negara dan negara-negara itu di dalam gerejanya menerima dan mempraktekkan pernikahan sejenis, namun sejak semula Alkitab merancang itu menolak dan hanya memberkati pernikahan satu laki-laki dan satu perempuan. Itulah makna terdalam daripada pernikahan yang sepadan atau pasangan yang sepadan. Sesama jenis bukan pasangan yang sepadan. Manusia dan binatang bukan pasangan yang sepadan. Anak dengan orang tua bukan pasangan yang sepadan. Orang tua dan keponakan bukan pasangan yang sepadan. Pasangan yang sepadan adalah laki-laki dan perempuan. Sejak semula Allah merancang satu Adam dan satu Hawa. Itulah pasangan yang sepadan di hadapan Tuhan yang diberkati dan menyampaikan berkat, memproklamasikan kuasa dan kesucian Tuhan kepada dunia. Saudara, jika demikian, mungkinkah pemberkatan upacara pernikahan di dalam gereja dapat tertipu dan menipu? Mungkin saja. Oleh karena itu, gereja perlu mengambil tindakan untuk mengadakan sebuah penyelidikan, untuk memperkecil tindakan-tindakan manipulatif di dalam dunia ini. Saudara, mungkinkah surat-surat pernikahan yang diberikan adalah surat-surat manipulasi? Mungkin saja. Oleh karena itu, gereja perlu mengambil tindakan, bekerja sama dengan pihak-pihak lain terkait untuk mengadakan sebuah penyelidikan sebelum gereja memberikan surat pernikahan gereja, dan sebelum gereja memberikan atau mengadakan upacara pemberkatan kudus pernikahan sepasang calon suami istri. Nah, saudara dikasih Tuhan,
Selamat menjalani kehidupan yang murni di dalam Tuhan, dengan pengajaran firman Tuhan yang murni di dalam keluarga. Tuhan memberkati kita semua. Salam.